Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai presentasi analisis likuiditas keuangan perusahaan PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Ini merupakan tugas mata kuliah teknik penulisan tugas akhir. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Mahmud Arianto dengan NIM 23133065. Mari kita bahas mengenai landasan teori terlebih dahulu. Dengan menganalisis rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, serta efektivitas manajemen dalam mengelola aset lancar. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan informasi bagi investor dan pihak eksternal lainnya mengenai tingkat keamanannya investasi mereka. Investor cenderung lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi karena hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sebaliknya, likuiditas yang rendah dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Selanjutnya, pengertian likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Aset lancar adalah aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas, piutang usaha, dan persediaan. Likuiditas menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan karena menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Tujuan analisis likuiditas. Analisis likuiditas bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta mengukur efisiensi pengelolaan aset lancar. Tujuan utama dari analisis ini antara lainnya: 1. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. 2. Menilai efektivitas manajemen dalam mengelola kas, piutang, dan persediaan. 3. Menentukan tingkat keamanan bagi kreditor dan investor. Keempat, menjadi dasar dalam mengambil keputusan keuangan seperti kebijakan pembiayaan dan investasi jangka pendek. Selanjutnya, jenis-jenis rasio likuiditas. Ada tiga rasio utama yang digunakan. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar adalah menunjukkan apakah aset lancar cukup untuk menutupi kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat merupakan menilai mampu membayar utang tanpa bergantung kepada persediaan. Yang ketiga, rasio kas mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban hanya dengan kas. Ketiganya memberikan gambaran lengkap tentang kekuatan likuiditas perusahaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi likuiditas. Yang pertama, kebijakan manajemen kas. Mengelola kas yang baik akan memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa penggangguan kegiatan operasional. Kedua, kebijakan kredit dan piutang. Semakin cepat piutang dapat ditagih, semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan. 3. Pengelolaan persediaan. Persediaan yang terlalu besar dapat menghambat likuiditas karena dana terikat dalam bentuk barang. Yang keempat, struktur utang. Proporsi kewajiban jangka pendek terhadap total kewajiban memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas. 5. Kondisi ekonomi makro. Faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan fiskal dapat mengaruhi arus kas perusahaan. Selanjutnya, pentingnya analisis likuiditas.
Analisis likuiditas memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Bagi manajemen, analisis ini membantu dalam menentukan strategi pengelolaan kas, piutang, dan persediaan agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Bagi investor, rasio likuiditas menjadi indikator keamanan investasi karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan bagi kreditor, rasio likuiditas menjadi dasar dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utang tepat waktu. Ini adalah data keuangan PT Gudang Garam tahun 2019 sampai 2024. Seperti yang dilihat. Data keuangan PT Gudang Garam, jika dilihat dari datanya, aset lancar dan kas perusahaan meningkat secara stabil dari tahun ke tahun. Kewajiban lancar juga naik, tetapi masih dalam batas yang dapat ditutupi oleh aset lancar. Secara umum, posisi keuangan perusahaan cukup stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda masalah likuiditas yang serius. Analisis rasio likuiditas. Rasio lancar PT Gudang Garam Tbk menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2019 sampai 2024. Pada tahun 2019, rasio lancar sebesar 2,10 kali menandakan kondisi likuiditas yang sehat. Penurunan terjadi pada tahun 2020 menjadi 1,81 kali akibat meningkatnya kewajiban lancar selama pandemi. Namun, perusahaan berhasil memulihkan kondisi keuangannya pada tahun-tahun berikutnya dengan rasio kembali meningkat hingga 2 kali pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Rasio di atas 1,5 kali menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, analisis rasio cepat. Rasio cepat pada Gudang Garam Tbk selama periode 2019 sampai 2024 menunjukkan kisaran antara 1,19 hingga 1,41 kali. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar aset lancar berupa persediaan, perusahaan masih memiliki aset lancar lain seperti piutang dan kas yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Peningkatan rasio cepat dari 1,19 kali pada tahun 2020 menjadi 1,37 kali pada 2014 menunjukkan adanya perbaikan dalam mengelola aset lancar non-persediaan. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam mengelola piutang dan kas perusahaan. Selanjutnya, analisis kas. Rasio kas PT Gudang Garam relatif lebih rendah dibanding dua rasio lainnya, dengan kisaran antara 0,40 hingga 0,50 kali. Meskipun demikian, nilai ini masih tergolong wajar untuk perusahaan manufaktur besar yang memiliki siklus kas panjang. Peningkatan rasio kas dari 0,40 kali pada tahun 2020 menjadi 0,48 kali pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan mulai memperkuat posisi kasnya untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Hal ini juga menunjukkan adanya kebijakan konservatif dalam pengelolaan kas dan setara kas. Interpretasi umum. Secara keseluruhan, PT Gudang Garam Tbk berada dalam kondisi liquid. Ada penurunan pada 2020 akibat pandemi, namun situasi kembali membaik pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan perusahaan punya kemampuan adaptasi yang baik, manajemen aset lancar dan efektif. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, analisis likuiditas pada PT Gudang Garam dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang stabil. Rasio lancar dan rasio cepat berada pada tingkat yang sehat, sementara rasio kas menunjukkan kemampuan yang cukup dalam menjadi likuiditas jangka pendek.
Meskipun terjadi penurunan pada 2020, perusahaan mampu memulihkan kinerjanya dengan baik pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Gudang Garam memiliki manajemen keuangan yang efektif dan strategi likuiditas yang adaptif terhadap perusahaan sendiri perubahan kondisi ekonomi. Saran: 1. Perusahaan perlu turun menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar agar tetap berada pada tingkat yang optimal. 2. Pengelolaan kas serta ditingkatkan dengan pemerataan efisiensi penggunaan dana operasional. 3. Diversifikasi investasi jangka pendek dapat menjadi strategi untuk memperkuat posisi likuiditas tanpa mengurangi potensi keuntungan. 4. Perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan keuangan agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan kebijakan pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.